Hai Scorpio, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan umum yang menarik energi orang banyak. Artinya bisa cocok, bisa tidak. Kalau nggak cocok, cek bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Kalau tetap tidak cocok, tinggalkan saja bacaannya. Bacaan ini juga sifatnya timeless. Mungkin saja kalau nggak cocok sekarang, di masa mendatang kamu bisa terhubung dengan video ini dan lebih cocok ya. Oke, mari kita lihat situasi kamu saat ini, Scorpio. Situasi Scorpio saat ini. Oke. Five of Air. Oh, sorry, Five of Cups ya. Five of Water. Fokus. Fokus pada hal yang negatif. Oke, ada apa? Sesuatu yang sesuatu terjadi dan itu tidak sesuai dengan yang sudah kamu antisipasi gitu. Jadi ada situasi di mana ada sesuatu terjadi di luar kontrol kamu ya. Kamu juga diingatkan untuk memaafkan. Jadi apapun kegagalan kamu, misalnya dalam ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkiraan kamu atau rencana kamu, maafkan diri kamu dan maafkan orang-orang lain juga gitu ya. Karena segala sesuatu itu terjadi pasti ada reasonnya, pasti ada alasannya gitu. Jadi nggak ada gunanya menyesali apa yang telah terjadi ya. Kalau memang kita membuat kesalahan ya cukup ditarik aja pelajarannya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Itu kenapa kamu perlu memaafkan dirimu sendiri ya. Look for the hidden blessing. Jadi memang kelihatannya mungkin ini adalah kegagalan buat kamu. Kamu melihat ini sebagai suatu kegagalan, tapi sebenarnya di baliknya bisa saja ada berkat tersembunyi ya. Apalagi apa yang terjadi dengan oke. Oke, segala sesuatu mungkin terasa bertubi-tubi buat kamu ya. Terjadinya cepat dan bertubi. Jadi ini membuat kamu seperti kaget-kaget gitu ya. Banyak hal yang datang sekaligus, jadi malah justru itu membuat kamu stres gitu. Ada perubahan yang tiba-tiba. Iya. Jadi memang ada kegelisahan, ada perasaan menyesal dan sesuatu yang sudah di luar kontrol kamu gitu. Ini sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Jadi kalau kamu tetap ingin mengendalikan situasi ini, mungkin kamu akan gagal justru, dan itu akan berujung stres nantinya. Jadi lepaskan aja ya, mengalir seperti air ini, mengalir aja gitu ya. Karena kalau tidak, justru kamu akan kewalahan rasanya ya. Oke, kata-katanya itu ya, kewalahan. Ada Queen of Fire. Oke, ada energi Leo. Leo, Aries, Leo, Sagittarius. Dan energi water ya. Cancer, Scorpio, Pisces. Queen, seorang yang pandai, cerdas, berbakat, mandiri, dan orang yang bisa mengatur atau yang ya pandai mengatur ya, kontrol. Jadi memang aku tadi barusan bilang ya, mungkin ini energimu saat ini ya. Energimu adalah kamu mungkin ingin saat ini situasinya seperti bisa kamu kendalikan dan seperti apa yang kamu inginkan gitu ya. Karena kamu sangat percaya diri di sini. Kamu berpikir bahwa ya segala sesuatu pasti saya bisa melakukannya.
Tapi ada sesuatu yang kamu lupa bahwa di atas segalanya ada kuasa atau campur tangan atau kehendak ilahi di situ ya. Jadi ini juga suatu kerendahan hati ya. Walaupun di sini kamu percaya diri bahwa kamu bisa melakukan apapun ya. Kamu percaya kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpimu. Tapi kamu juga perlu ada kerendahan hati bahwa kadang-kadang sesuatu tidak seperti yang kamu inginkan dan kamu harus melepaskan kontrol ya. Melepaskan kendalimu. Kamu harus melepaskan kendalimu karena ini situasi yang di luar kendali kamu. Ini mungkin maunya semesta untuk memberikan pelajaran. Nah, pelajaran apa yang perlu kamu petik? Coba gitu ya. Jadi cari hikmahnya, ambil hikmahnya, dan mungkin ini justru adalah kayak blessing in disguise gitu ya. Kayak berkat yang tersamar ya. Oke, mari kita lihat di kartu oracle untuk lebih memperjelas atau mungkin saran. Oke, ada 2. Ada mending dan treasure island. Mending, forgiveness ya. Mending artinya ada sesuatu tindakan memaafkan dan perbaikan, bahkan termasuk memaafkan diri sendiri ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Maafkanlah, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kegagalan ya. Jadi lebih lebih lembut sama diri kamu sendiri. Ya udahlah, kalau salah, oke, kita perbaiki dan kita jalan lagi kayak gitu ya. Jadi di sini diajarkan kamu untuk tidak berlarut-larut dalam situasi penyesalan atau menyalahkan diri sendiri kayak gitu ya. Mungkin ada perasaan kesal dan marah karena kenapa ya saya sudah merencanakan sesuatu dengan baik, kenapa ini tidak sesuai dengan rencana saya, atau kenapa ini tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi bukan hanya menyesal atau kesal atau tapi juga marah di sini ya. Marah. Jadi mungkin marah kamu malah lebih pada diri kamu sendiri gitu. Jadi sebenarnya memang potensi kamu luar biasa gitu ya. Potensi kamu untuk menjadikan sesuatu itu luar biasa. Kadang-kadang orang diberi pelajaran kayak, kalau mungkin biasanya kamu melakukan sesuatu tuh nggak pernah gagal gitu ya. Mungkin kamu nggak pernah gagal, dan di sini ada ability to multitask. Memang kamu ahli banget dalam melakukan berbagai pekerjaan dan memang kamu percaya diri ya. Tapi suatu saat kamu dikasih kegagalan di sini. Dan itu membuat kamu stres, membuat kamu marah, menyalahkan diri sendiri, menyesal kayak gitu ya, kesal gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah pelajaran supaya kita lebih lebih rendah hati gitu ya. Bahwa ada kuasa yang melebihi kuasa kita. Tidak semua hal bisa kita kontrol, tidak semua hal bisa kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ketika sebenarnya kamu mengikhlaskan, ya udah ikhlasin aja, seperti aliran ini datang dan pergi, udah biarkan dia pergi ya. Ikhlaskan. Maka ketika kamu mengikhlaskannya, sebenarnya ada banyak kesempatan lain yang datang. Jadi ibaratnya kalau kita menggenggam sesuatu ya, yang harusnya sudah kita lepaskan, maka nggak akan ada hal baru yang bisa kita ambil lagi. Nggak, gimana tangan kita mau menerima lagi, kan kita udah menggenggam itu dan nggak mau melepaskan ya kan. Padahal seharusnya ya udah kita ikhlaskan, kita lepaskan kesalahan apa yang telah terjadi gitu.
Dengan begitu kita siap untuk kembali menerima berkat baru dan kesempatan baru akan bisa datang. Ya, sebenarnya ini hanyalah suatu fase di mana kamu diberi ujian. Dan ketika ini sudah selesai, kamu akhirnya sudah mengikhlaskan dan belajar, memetik pelajarannya, banyak kesempatan datang, banyak berkat yang datang. Jadi kamu tidak perlu berlama-lama untuk menyesali kegagalan di sini ya. Segera move on, karena banyak hal menarik yang kelihatannya akan terjadi gitu ya. Apalagi satu kartu lagi untuk menjelaskan si Queen. New life, yes. New life, new opportunity ya. Kehidupan baru, kesempatan baru, lebih bersemangat, bergairah. Iya. Mungkin kamu merasa saat ini jatuh gitu ya, jatuh, rugi, terpuruk, sedih, kehilangan gitu ya. Mungkin kamu ngerasa seperti itu, tapi ketika ya apa yang harus hilang, apa yang harus pergi, ya udah kamu ikhlaskan, kamu lepaskan aja, maka kamu akan mulai mendapatkan penggantinya di sini ya. Kesempatan-kesempatan baru mulai muncul, perubahan di sini tadi ada unexpected event or rapid changes. Jadi perubahannya memang cepat. Itu mengapa kamu merasa tidak nyaman. Ada perubahan cepat dalam hidupmu, hidup yang baru. Untuk hidup kamu bisa menjadikan baru yang lebih baik, maka harus ada yang dilepaskan. Harus ada suatu peristiwa di mana kamu dipaksa untuk mengikhlaskan, dipaksa untuk melepaskan. Ada peristiwa di mana kamu dipisahkan dari sesuatu, di mana kamu mungkin dibikin gagal ya. Gagal, mungkin terpuruk kayak gitu. Ya, yang lebih dramatis, tapi itu ketika kamu mengambil pelajarannya di sini, kamu bangkit lagi, maka kehidupan baru yang lebih baik justru. Kayak gitu. Ya, jadi jangan berhenti di sini teman-teman ya. Diikhlaskan, dilepaskan, ayo jalan lagi. Kalau enggak, yang ini enggak akan datang. Kehidupan baru kamu, berkat ini enggak akan datang, enggak akan mengalir kalau kamu terus stuck di sini ya. Oke, itu aja untuk Scorpio. Bacaannya sangat menarik ya. Ini juga pelajaran untuk aku sendiri, bagus banget pesannya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.